Ketemu lagi bersama gua guys di Canting Beras Channel yang berisi tentang edukasi, informasi, dan yang pasti juga motivasi. Jadi ikuti ya guys konten kita hari ini. Oke guys, kali ini kita di Canting Beras. Konten hari ini kita akan bahas tentang dunia otomotif guys, ya kan? Nah, seperti kita ketahui dunia otomotif ini bicara tentang mobil, mesin, dan juga nggak cuma sekedar mobil, mesin atau alat angkut doang guys, tapi itu juga akan menyangkut tentang prestasi, ya kan? Bahkan gaya hidup. Ya kan? Nah, di sini kita akan bahas, dan kebenaran hari ini kita bukan kedatangan ya, sebenarnya gua yang datang ke sini guys. Oke. Kebenaran dapat info ada seorang penggiat otomotif. Ya kan? Mungkin kita akan kenalin dulu nih sama Om Iqbal. Ya guys, saya Iqbal. Nah, wah, langsung ini ya. Baru tahu kalau udah buka maskernya, jenggotannya udah kelihatan ya. Oke. Jadi inilah Om Iqbal. Kebenaran Om Iqbal ini bengkel sendiri Om ya, atau Bengkel sendiri. Oke, jadi Om Iqbal ini punya bengkel juga Om. Posisinya di Jalan Baru Pusri lah, ya kan, dekat sekolah itu. Nah, jadi itulah guys. Hari ini coba kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran dunia otomotif. Ya yang ringan-ringan aja dulu lah guys. Tapi ringan-ringan nggak inilah ya, nggak receh-receh juga, ya enggak. Syukurnya kita diperkenankan untuk main di bengkelnya Om Iqbal ini, ya. Oke? Iya. Gua tuh sebenarnya nggak terlalu concern soal otomotif. Jadi dunia otomotif ini kan kayak misteri, Om. Maksudnya misteri itu kayaknya kalau orang-orangnya tuh tertentu gitu. Nggak juga ya. Iya. Yang punya mobil mungkin banyak, tapi yang mendalaminya itu. Mendalami, betul. Ya kan, kita nggak tahu nih siapa sih tokoh-tokoh di balik. Ya kan? Mungkin kalau gua dulu zaman sekolah dulu kan ada istilah tarikan ya kalau kita ya, kebut-kebutan ya. Nah, mungkin dari situlah atau udah cukup maju lah dunia otomotif, apalagi semenjak publikasi, apalagi sejak zaman medsos ini, Om ya. Nah, jadi dari situ guys, kita akan coba tanya-tanya nih sama si Om. Mungkin kita mulai dari awal Om ya. Nah, jadi pertama kali bener Om itu suka mobil, jatuh cinta sama mobil sampai ngorek-ngorek mobil lah gitu. Saya pertama kali main mobil itu tahun 2002. 2002 itu posisi Saya posisi kelas 2 SMP. lu SMP? Iya. Jadi setelah saya sudah bisa bawa mobil sendiri. Apa mobil pertama Om? Mobil pertama itu Daihatsu Espas Om. Espas Minivan Daihatsu Espas. Espas itu ini bukan? Yang mobil niaga itu Om Andre. Jadi seperti kalau sekarang ini carry. Iya, mobil bak ya? Ya, bukan. Dia tapi mobil penumpang. Tapi basicnya dari mobil Daihatsu Espas. Ya lupa nih. Ya. Oke lah, nanti kita cari gambarnya. Iya, jadi itu sebenarnya mobil antar jemput saya dan adik-adik sekolah. Oh, iya. Oke. Jadi saya bisa bawa mobil sendiri, pulang sekolah saya pakai mobilnya. Ya sebenarnya bukan untuk ditiru juga Om Andre. Oke, enggak apa-apa Om. Ini kan experience. Kita semua ada tahap. Ini kan umur segitu kan ya, pertama belum punya SIM. Kan. Ini ada pesan juga guys. Ya. Ada pengalaman pentingnya itu, ya enggak? Harus ada izin orang tua. Betul. Dan kadang-kadang pun saya tanpa izin. Mobilnya kan. Oke loh, namanya juga darah muda ya. Iya, Pengen nyoba, ya kan? Jadi setelah itu saya kalau dulu di Palembang ini ngetop tarik-tarikan seperti Om Andre bilang itu di daerah Kampangiwa. Kurang lebih itu di depan rumahnya wali kota. Ya, jadi di Palembang ini guys, untuk yang
iseng ya, betul. Cuman kalau hobi dan suka otomotif terutama mobil, memang saya sudah dari kecil itu tuh sudah kepengennya punya mobil sendiri, balapan. Berarti dulu mainannya yang pasti mobil-mobilan. Iya. Oh, gitu. Iya. Bukan derby, Bukan. Oke. Iya. Jadi itu guys. Jadi memang dari awal itu sudah punya keinginan ini. Betul. Karena begitu bisa mobil tuh pasti rasanya tuh awal tuh pengen ngegas terus. Betul. Tapi mobilnya bukan mobil balap. Bukan. Atau yang bisa dimodif balap ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari situ Om boleh sambung dikit. Berarti Om waktu itu ketemu kawan-kawan yang yang punya kesukaan lah. Betul. Ya. Mungkin belum jauh lah sampai modif-modif ya. Belum. Jadi modif-modif ringan. Dan pertama kali Ceper nggak Om? Ceper nggak mobil? Pasti. Salah satunya kalau di zaman saya waktu itu mobil wajib ceper. Oke, guys. Dan knalpot harus besar. Itu sebenarnya pengaruh untuk ngebut atau agak gaya-gayaan ya? Kalau waktu itu, pikiran waktu itu. Kalau waktu itu sih sebenarnya kalau ceper tampilan Kalau suara besar itu yang kita bayangkan pasti ngebut lah kalau suara besar. Racing ya. Padahal gitu, sebenarnya harusnya disesuaikan sama mesin juga. Semuanya harus ada kalkulasi. Oke. Gua jujur gua awam kok. Iya. Makanya kita langsung direct datang ke bisa dibilang ya penggiat otomotif tadi. Ya kan Om ya. Jadi nggak receh-receh nih yang kita ajak bicara hari ini. Nah dari situ bahasanya mungkin apa ya Om ya? Ikut-ikutan dulu lah ya mungkin ya. Style waktu itu kali ya. Ya betul. Pertama itu, yang kedua pas ada event di Palembang, saya coba-coba ikut. Langsung. Jadi, tapi sebelum kita ngomong event, coba ada cerita nggak Om waktu awal-awal Om masih mungkin nabrak pagar, nabrak atau ditilang polisi, ditahan mobil, kan itu biasa tuh kalau anak muda tuh kan. Kalau itu sih udah pasti ada loh. Pastilah ya. Bukan mungkin masa lalu nih Om, ini kan bagi sharing. Jadi itu energi kita muda itu kadang-kadang tuh nggak mikir gimana ya kan. Yang penting jalan dulu, gitu kan ya. Oke, jadi waktu itu orang tua waktu itu gimana Om lihat awal-awal Om kelihatannya diceperin ya nggak? Apa ada di bayangan orang tua waktu itu? Terutama kalau bapak saya ada sedikit marah lah. Oke. Karena peruntukannya mobil itu kan memang untuk transportasi sekolah sebenarnya. Itu yang diceperin mobil itu? Mobil itu. Oke guys. Jadi alhamdulillahnya ibu saya itu selalu mendukung. Dari mulai saya dulu kan SMP jajan pasti masih dari orang tua. Iya, oke lah kita sama-sama tahu lah. Jadi kan yang dari mulai beli knalpot, beli nyeperin mobilnya, semua itu support 100% dari ibu saya. Jadi yang untuk aksesoris atau part mobil itu sudah rata-rata udah ganti standar. Ganti ringan-ringan sesuai zaman waktu itu lah. Sampai ke jok juga mungkin Jok juga. Audio? Kalau setahu saya, kalau saya pribadi audio kalau untuk mobil saya dulu saya kurang suka Om Andre, karena memang orientasi Om waktu itu sudah berpikirnya untuk ngebut. Iya, betul. Sebelum kita ngomong prestasi, sebelum kita ngomong karena kan ada pengaruh juga kalau audio kan berat Om Andre. Oke, jadi si Om Iqbal ini awal ketertarikannya itu bukan cuma untuk gaya-gayaan doang. Ini teman-teman, jadi memang ada semacam ketertarikan karena ngebut tadi. Betul. Suka ngebut lah. Gitu kan? Iya. Berapa Om yang pernah tes yang gila-gilaan lah ya? Pernah sekali mungkin pas di zaman awal-awal itu Om pernah nekat mungkin pengen ngetes deh gitu. Kalau tes waktu itu kan kita khususnya drag race Om ya. Sebelum. Ya, maksudnya kalau kita pakai timer dan waktu itu kita tahunya pas di event mobil itu. Mobil Espas itu untuk jarak 201 meter, seingat saya dulu waktunya sekitar 13 detik. 13 detik. Jarak 201 meter. Iya. Jadi itu sudah pol itu, udah pol dengan spek mobil saya lah. Tapi kalau
sebelum Om merubah nih mobil, maksudnya masih standar dulu, awal-awal pernah ada Om tuh yang, gue mau coba nih, baru dapat mobil, gue mau ngetes nih, sampai panas, mungkin sampai apa gitu. Kalau sebelum kita ngomong ke ya, kalau modifan Om, pengalaman itunya Om ya sampai jempol pun sudah. Gimana tuh? Jadi pertama panik nggak tuh? Panik sebenarnya panik dan memang pengalaman. Jadi jangan ditiru ya guys, ini masing-masing orang beda-beda ini nasibnya. Pengalaman dulu taunya pokoknya ada mobil, ada minyak, tinggal gas, mau dia nantinya rusak, mau apa saya nggak pikir terlalu pikirin kan. Artinya gini Om, kenapa gua pengen Om cerita itu di awal. Dari situlah nanti mungkin Om jadi belajar lebih baik. Iya. Daripada jebol sia-sia. Itu kan kadang-kadang yang memacu kita mikir. Ya enggak Om? Coba di situ. Maksud gue tuh pengen motivasi kawan-kawan ini yang daripada ngebut-ngebutan, rusak mobil atau membahayakan di jalanan lah Om ya. Nah, mungkin diarahkannya nanti baru kita masuk yang tadi Om, motif tadi. Iya. Jadi dari situ, pernah jebol juga tuh? Jebol. Jadi saya dulu jam 11 malam. Dulu juga ada trek-trekan di veteran. Sama teman saya trek-trekan sekitar 3 kali bolak-balik. Akhirnya mobil nggak hidup lagi. Itu yang jadi digeret atau gimana? Akhirnya ditarik mau nggak mau telepon orang tua. Oke lah ya, itu pengalaman. Iya. Nah, terus gimana? Nah, akhirnya ditarik sampai ke rumah. Ya setelah dibawa ke bengkel ya memang hancur. Itu pengertian hancur masih bisa diperbaiki atau udah sulit? Masih bisa diperbaiki, sudah enggak, cuman udah nggak pabrikan lagi lah ya. Jadi udah nggak optimal lagi. Iya. Waktu itu apa yang ada di bayangan waktu ngebut itu apa ada adrenalin atau kan kalau kita ngebut kan mikir nih nabrak lah, gua nggak ada SIM lah, apalah misalnya. Apa kira-kira? Mungkin kalau kata Om Andre darah muda. Wah, darah muda. Ada lagunya tuh. Ya oke lah. Jadi luar biasa. Tapi mungkin setelah itu ada kesadaran lah dari Om. Betul. Wah, gua nggak mau berhenti nih. Iya. Tapi mungkin arahnya ke yang lebih baik. Dari situ kan Om jadi belajar. Mungkin gimana caranya ngebut nggak jebol mesin, ya nggak? Iya. Gimana ngebut nggak membahayakan orang, ya kan? Oke, jadi sekarang kita akan coba lagi lebih dalam nih. Ya. Jadi berangkat dari situ, akhirnya Om coba ikut event terutama otomotif, mobil di cabang drag race. Itu Om otodidak awal-awal, sering-sering info atau gimana? Otodidak. Sudah ada bengkel waktu itu? Waktu itu belum ada bengkel. Oh, jadi referensi bengkelnya waktu itu teman-teman. Referensi teman-teman. Jadi si A bilang, Bal ada di situ yang bagus untuk khusus mobil kita ini. Nah, saya datang. Gitu. Saya modif ringan lah. Gitu. Yeah. Jadi itu Om dari situ. Nah sekarang menurut pengetahuan Om nih, apa aja Om yang waktu zaman Om ya, mungkin Om masih 90-an lah kali ya? Iya. 2090 ya? Iya. Itu lazimnya itu mobil-mobil jenis apa? Kalau zaman kita dulu 98-an itu kan ada Estilo, ada Civic kan, ya kalau Jepang lah kebanyakan Om ya? Zaman segitu banyakan keluaran dari Jepang. Jadi mulai dari Daihatsu, Toyota, Honda. Oh, kalau Daihatsu apa? Daihatsu itu selain Espas yang saya punya, sama Daihatsu Veroza. Oh iya, itu legend juga tuh. Iya. Mobil legend itu. Iya. Kalau Daihatsu saya lihat, kalau yang untuk trek-trekan yang saya. Dulu ada apa? Sidekick ya? Apa? Suzuki. Ya. Itu juga banyak. Dulu gua lihat tuh awal-awal banyak yang dicepelin gitu. Banyak. Cuman dulu Suzuki itu terbagi dua. Ada yang gaya Alto atau gaya off-road itu. Ada yang untuk drag race. Cuman dia banyak ngarah ke Alto off-road. Kalau yang ke drag race sedikit, makanya populasinya untuk di balap itu kurang. Oke, jadi mobil-mobilnya kebanyakan kalau untuk modif itu lebih enak mobil Jepang. Kenapa Om? Pertama gini Om Andre, Jepang itu ya spare partnya banyak. Oke, jadi ngetes-ngetesnya enak Om ya. Hancur ganti ya. Tinggal Oke. Iya. Terus tidak ribet atau gimana Om?
Kalau Jepang spare part banyak dan dia nggak ribet dan aftermarketnya pun masih ada dan spare part racingnya itu pun sampai hari ini masih ada. Jadi itu guys, ini sebenarnya Om ini lebih interestnya awal itu adalah drag race. Tapi mungkin sebelum kita ngomong drag race ini apa aja sih Om? Ada off road, ada drag race, boleh nggak otomotif itu ya? Otomotif itu yang setahu saya Om Andre dia ada rally, drag race, slalom, off-road. Off-road pun terbagi banyak Om ya, ada spin off-road, ada yang adventure kan. Jadi yang setahu saya itu dan touring satu lagi. Touring itu yang jauh-jauh Om ya? Touring itu yang kita muterin lap Om. Per lap ya, kita puterin sirkuit. Seperti F1 lah Om Andre. Tapi kita pakai mobil keluaran Jepang atau salah satu merek mobil. Ini apa namanya jenis-jenis itu tadi Om ya, event tadi yang diperlombakan Om ya. Iya. Kebanyakan intinya itu adalah kecepatan Om ya. Kecepatan. Jadi ngejar waktu. Betul. Itu kan ada juga kalau di modif juga ada event tapi itu lebih estetik. Iya. Ya kan? Ada mobil segala macam gitu kan. Terus mobil Jepang yang pernah Om rasain paling ngebut apa? Sebenarnya saya mau Om, yang Om aja, bukan yang Om pengalaman Om. Sebenarnya ini mobil impian saya Om Andre. Jadi kalau impian berarti sekarang sudah tercapai atau belum ya? Alhamdulillah sudah ada yang buat balap dan sudah ada yang untuk dipakai harian. Oke. Apa tuh? Mobil apa tuh? Jadi saya itu yang paling berkesan mobil Jepang itu Honda Civic Estilo. Ya. Emang bentuknya aja cakep tuh. Satu itu. Ya. Jadi nggak lekang di makan zaman. Iya, betul. Iya betul. Nah, terus dari situ ada nggak? Ini gue liatnya ada banyak ini Om. Iya. Event pertama Om mana ini Om? Kalau event ini nunjukin bukan receh-receh guys. Event pertama banget Om. Pertama saya Om Andre menang juara 2 kelas minibus pakai Espas. Waduh, masih Espas guys. Nggak ada di sini Om ya? Sebenarnya piala dulu, piala zaman waktu Espas itu tingginya tuh hampir 1 meter. Biar kayak di podium gitu Om ya. Ada ininya juga Om? Sementara nggak ada. Itu yang pertama kali ya? Yang pertama kali. Jadi sekitar 1 meter saya juara 2 di kelas minibus. Ya. Apa hadiahnya waktu itu? Ada duit juga? Waktu itu trofi sama uang pembinaan lah. Juara berapa waktu itu? Juara 2. Wah, hebat dong. Tapi juara 2 dari kelas minibus itu sekitar ada 10 orang. 10 orang, oke. Lain juara 2 dari 3. Nggak berarti kompetitif guys. Ya nggak ya? Nah, waktu itu cost-nya Om. Kan yang kita tahu sebenarnya main mobil ini bukan barang murah lah. Iya, betul. Tapi namanya orang sudah hobi itu kayak kecanduan lah jatuhnya. Om pernah nih kisaran berapa Om? Pernah bongkar mobil Om sendiri? Kalau yang Espas itu lah. Sampai dalam posisi yang dia memenuhi standar untuk ikut drag race. Kalau Espas itu Om Andre, saya modifnya itu hanya sebatas yaitu tadi Om Andre, saya itu istilahnya masih minta sama orang tua. Jadi kalau nominalnya itu ya saya jadi disesuaikan disesuaikan aja gitu. Nah, sekarang tadi kita agak skip dikit Om. Gue pengen teman-teman tahu nih mungkin buat yang pemula karena ini hal yang positif Om. Betul. Ya kan? Daripada kita gaya-gayaan di jalan yang jelas banyak resiko baik dari kita sendiri maupun orang lain. Nah, boleh nggak Om? Tadi paling nggak ada slalom, ada drag, ada apa tadi Om? Rally, off-road. Kita fokus kalau off-road oke lah. Off-road itu agak spesifik Om ya karena dia mungkin lebih lihat medan ya. Kita coba di 3 ini Om. 3 ini nanti kita sambung dengan masalah sirkuit. Ya kan? Bisa nggak Om gambarin dikit drag race itu apa, slalom itu apa, rally itu apa? Yang sepengetahuan saya boleh Om. Jadi kalau rally itu memang dia ngukur kecepatan waktu di tiap-tiap tempat yang sudah ditentukan. Jadi misalnya jarak rally itu etape gitu. Ya, misalnya sampai 10 atau 15 kilo nih misalnya. Jadi, itu rally itu panjang. Setahu saya jauh Om, panjang itu. Dan itu jadi bukan
sebenarnya kalau rally itu lebih bukan cuma kecepatan Om ya, ketahanan mobil juga Om ya. Ketahanan mobil, kecepatan, sama satu lagi nggak kalah penting skill Om. Oh ya, ya. Skill karena rally itu dia. Tapi Om nggak kayak pembalap. Om dulu kayak gini-gini ya awal. Ya, begitu. Gue pikir pembalap tuh Enggak. ideal gitu men. Nah jadi buat teman-teman jangan putus asa yang bentuk badan ya nggak yang penting kemauan ya nggak gitu. Oke terus Om. Jadi kalau rally itu ketemu jalan bebatuan, lumpur, kadang-kadang juga ada genangan air. Oh jadi kayak off-road juga tapi bedanya Dia nggak terlalu ekstrim lah. Dia racing tapi lebih ke alam kan. Iya. Oke. Nah itu kalau rally. Nah kalau misalnya slalom itu juga yang paling utama skill Om. Skill kendaraannya juga. Om gambarin Om, tolong Om. Slalom itu kayak apa? Slalom itu kita nanti dibuat jalur untuk kita aspal nih ya? Aspal, jalurnya di jalur aspal. Untuk kita istilahnya itu bisa jalannya itu kira-kira tidak seperti jalan balap pada umumnya gitu Mas. Jadi kita ada likunya, kita mobilnya itu juga ada kayak kalau zaman dulu bilangnya ngepot-ngepot lah. Kalau drift lain lagi itu ya? Drift itu lain lagi. Pengembangan kayaknya itu. Ya, karena kalau slalom itu dia lintasannya juga nggak harus sudah di race atur Om ya? Iya, ini. Ya, di jalan mana yang mesti kita beloknya itu dengan seni lah Om. Kalau slalom menurut saya itu seni berkendara juga. Betul. Kalau slalom. Ada istilah kalian itu Om apa? Donat Om ya? Donat, ya. Itu susah nggak itu? Kalau saya belum pernah coba, tapi bisa Om? Kita coba. Oke, mungkin bukan spesialisasi slalom. Oke, sekarang masalah itu kita akan cerita lagi soal yang benar-benar kira-kira Om agak kuasai, itu drag race. Nah, coba Om, drag race itu apa Om? Drag race itu adu kecepatan untuk dua mobil di dalam lintasan 201 meter dan 402 meter. 400. Jadi dia itu standar jarak itu standar internasional atau? Yang setahu saya internasional. Internasional. Jadi, di luar negeri pun kalau saya lihat memang dia pakai mile ya. Oke. Itu cuma masalah ukuran. Iya. Sebutan ukuran Om ya. Kayak film Fast Furious lah Om. Iya betul. Terus ada cewek-cewek gitu. Di sini nggak ya? Kalau di sini kayaknya enggak. Digasak nanti ya Om sama Pak Haji kita ya. Oke. Jadi gimana Om? Kalau di Indonesia setahu saya 201 meter dan 402 meter. Itu yang setahu saya di Indonesia jarak dua tipe jarak itulah untuk kecepatan drag race. Terus Om, ini awam nih, gua awam. Jadi gua suka lihat modifnya itu kadang-kadang tuh agak kurang ajar Om. Iya. Dibongkar mobilnya Om. Iya. Nggak ada kursi. Betul. Itu apa Om? Tujuannya apa? Terus suka ada barbar, itu fungsinya apa Om? Apa yang paling penting di situ? Jadi di dunia drag race ini Om Andre, mobil itu kita buat seenteng mungkin. Seenteng mungkin. Bukannya bahaya Om, terbang. Nah itu jadi kita kalau di yang sekarang ini memang ada di beberapa bagian kita memang kasih pemberat-pemberat. Jadi dia seperti mobil gerak roda depan. Kan itu bicara aerodinamis juga ya. Betul. Jadi memang kalau kita lihat cuman jalan dari 0 sampai 201 meter itu kan kayaknya deket lah. Betul. Resikonya kecil lah gitu kan. Tapi ya jangan salah. Ada juga pengalaman teman saya juga begitu. Jadi dia juga ada insiden hanya waktu itu baru jalan sekitar 100 meter mobilnya. Jadi dia memang kalau Om lihat mobil drag race itu pada door trim pintu lepas, joknya cuma satu kan gitu kan, itu memang jadi nggak yang nggak segampang yang kita bayangin cuma meluncur. Betul. Gitu. Semua memang harus ada hitung-hitungan. Ada apa yang di belakang itu? Yang sayap di belakang itu apa? Spoiler. Ya, spoiler belakang itu ada fungsi. Sebenarnya kalau fungsi itu kalau kita pakai yang memang benar-benar orisinil bawaannya itu ada fungsinya. Jadi bukan gaya-gayaan. Ya. Jadi untuk yang benar-benar bisa dibilang ini sudah amatir ke pro lah. Jadi nggak sembarangan itu, karena itu menyangkut safety juga Om. Itu. Terus juga tanknya kayaknya diganti Om. Ya makanya kalau tangki
pabrikan mobil itu kan Om biasanya kapasitas paling sedikit 50 liter. Kalau di drag race itu udah berat Om. Jadi kita ganti yang maksimal tuh 15 liter. Maksimal itu. Kalau mobil-mobil saya 10 liter malah. Tapi kalau blok mesinnya tetap original loh, ya? Kalau di original. Nggak boleh ganti dengan sesuai dengan mobilnya ya? Kalau untuk spek gimana tuh? Kalau untuk spek balap, internal dan eksternal mesin bebas. Kalau untuk spek balap jadi dia eksternalnya itu ya seperti blok, head segala macamnya itu kita bebas. Internal juga bebas. Karena drag race ini juga nanti kan ada kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Ya, kelas yang paling tinggi itu kan FFA. Free for all. Kalau organisasi motor di Indonesia ini apa IMI ya? IMI itu masuk dalam agenda IMI nggak drag race? Kalau ada ini lagi. Setahu saya dari saya balapan 2002 sampai hari ini ada itu kejurnas drag race itu. Berarti ini diakui. Iya. Dan memang resmi. Betul. Salah satu prestasi. Salah satu cabang otomotif yang memang ada di agenda ini. Kalau bahan bakarnya apa tuh? Kalau untuk drag race? Bahan bakar mungkin premium kan? Ya. Kita biasa pakai Afgas atau VP. Ya. Belinya kalau VP Mesen, itu di store-nya ada di Jakarta. Itu khusus balap atau khusus balap? Itu standar bahan bakar atau memang bisa lebih tinggi dari situ atau kalau misalnya kita bisa ngulik mesin pakai bensin aja tetap nggak kekejar loh? Jadi memang setahu saya kalau teknisnya kan mesin udah spek balap itu kan kompresinya tinggi. Jadi kemungkinan kan kita bahan bakarnya harus pakai yang terbaik lah. Jadi setahu saya sih 2 merek itu yang sering saya pakai. Jadi mungkin kalau kita kebenaran nih channel ini bukan mengulas tentang apa teknis atau mesin mechanical mobil guys, tapi secara umum aja menggambarkan itu. Nah, jadi itulah hebatnya guys, Om Iqbal ini ternyata benar, ya kan? Dari situ, dari kejuaraan-kejuaraan itu menghantar Om Iqbal ke Sentul. Luar biasa. Masuk koran Om? Alhamdulillah dulu koran otomotif. Koran otomotif. Waduh, koran gua bola guys. Ada sih otomotifnya gitu kan. Gimana Om? Om bisa nyambungnya ke Sentul itu? Jadi mewakili Sumsel kah atau Om daftar pribadi atau gimana? Ya, jadi dulu setelah saya dapat Honda Estilo itu, saya langsung dapatnya beneran di Jakarta. Saya langsung bawa ke bengkel, namanya bengkel Sigma Speed di Jakarta. Di Depan untuk itu? Ya, ownernya almarhum Om Soleh dan anaknya itu Mas Boy namanya. Jadi saya bawa ke situ. Saya itu udah mulai didukung sama bapak saya. Orang tua. Karena udah ngasih nih. Ini guys pelajaran. Jadi apapun kesukaan kita, kesenangan kita selama itu memang masuk akal dan menghasilkan, dan yang paling penting kita bisa buktiin. Iya, betul. Konsistensi kita itu. Kira-kira gitu, Om. Betul. Nah, jadi itu guys yang bisa kita ambil dari Om Iqbal ini. Bukan cuma ngebut-ngebutan, Om, pengakuan, nggak cuma itu. Tapi pembuktian gitu. Pembuktiannya pun ke orang tua. Memang itu salah satu motivasi terbesar kita. Kira-kira Om. Salah satu kebanggaan kita. Terus gimana Om? Lanjut Om. Saya masukkan ke bengkel Sigma Speed itu, mereka setting semua. Ini udah mulai naik nih Om. Taraf balapnya itu udah mulai naik. Hanya pakai Honda Estilo itu, Mas Boy itu nawarin saya Mas Boy itu anaknya tadi? Anaknya almarhum Soleh, ownernya bengkel. Bang, lu mau coba ke Sentul nggak? Emang ada Mas Boy? Ada. Sabar ya Om, Sentul itu dulu kan ada Humpus ya? Iya betul. Iya kan? Nah, itu terkenalnya kan di situ. Beneran kayak Tommy, tau gue cuma segitu doang. Jadi 2006. Oke deh Mas Boy, saya ikut. Jadi dia urusin semua pendaftaran. Saya main. Alhamdulillahnya mungkin rezeki saya juga. Itu main-main atau kompetisi Om? Event Om. Event. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Jadi alhamdulillahnya 2006 itu saya dapat juara 1 kelas 16 detik. 402 meter. Mana nih Om? Kebenaran pialanya yang udah lama itu masih ada di Brankas. Karena piala saya itu kan kalau
saya kiblat drag race-nya itu Om, pertama yang saya lihat itu yang Mas Boy tadi. Mas Boy itu, tapi saya udah nggak pernah lihat lagi beliau tuh balap. Cuman cerita-cerita dari orang dan memang salah satu yang saya lihat cara dia start bawa mobil apa segala macam, saya belajar dari dia lah. Saya belajar dari, walaupun sebelumnya di Palembang saya sudah sering kan pakai S-Class segala macam. Jadi salah satunya ya beliau itulah. Kalau yang lain-lain yang lebih hebat lagi pasti banyak. Cuman memang yang saya ikutin stylenya itu ya beliau lah. Kata orang nih Om, gue juga nggak nyangka kalau Om sampai lumayan sejauh itu. Ya kan, jujur yang gue tahu tuh olahraga nih kalau otomotif mungkin concernnya ke sana, banyak lebih ke bola saja kan. Atau misalnya yang memang legend kayak Lespika, tinju, misalnya gitu lah, lari. Kita juga suatu kebanggaan lah sebenarnya ini kan. Gue juga kayak nemuin emas nih Bang. Guys, nemuin emas di padang pasir lah ya kan. Selama ini gak ketutup ya kan. Nah, jadi dari situ apa Om yang sekarang Om merasain? Nggak cuma kenangan kan, mungkin bahasanya itu apa ya, yang ngasih bisa memberi motivasi lah ke teman-teman yang muda yang mungkin baru mulai gitu kan. Jadi intinya Om Andre, kalau kita hobinya di otomotif, terutama di mobil, dan mungkin seperti saya di cabang drag race, yang paling utama itu ya menurut saya nih ya, yang menurut saya itu Mas Andre harus ada dukungan dari orang tua. Itu satu Mas Andre. Nah, itu guys. Itu satu. Nah itu dapat dukungan itu ya pembuktian tadi. Iya. Oke. Nah, yang kedua itu kita tinggal ngikutin alurnya Om Andre. Jadi istilahnya konsisten ya. Kalau kita sudah punya skill, kita tinggal maksimalkan mobil kita. Tapi banyak Om belajar kan di situ Om. Betul. Jadi banyak belajar. Dan dari belajar itu pun juga Om bukan malah jiper lah ya. Malah semakin Om pasti semakin nambah belajar kan. Nah, itu juga pesen guys. Ya kan, kalau kita sudah suka sama sesuatu, komitmen, konsistennya kita inilah ya kan, apapun lah. Kalau secara umum, itu luar biasa. Kalau estilo itu masih ada? Estilo masih ada, lagi ada di rumah di Jakabaring. Jadi saya tuh punya dua, sama Mitsubishi Lancer Evolution 3. Nah, kebenaran Piala 3 ini saya waktu itu pakai Lancer Evo itu. Jadi ada Fastest of the Day di Sentul, ada juara 1 FFA dan juara 2 FFA. Setahu saya kelas FFA atau Fastest of the Day itu kalau udah di Sentul itu udah paling bergengsi. Jadi istilahnya kalau Fastest of the Day ini manusia tercepat pada hari itulah Om. Itu kan. Terus juga gini Om, mungkin kalau gue mikir nih, kayaknya kalau otomotif ini harus kita akuin lah, mungkin banyaknya di Jawa nih Om. Mungkin dari segi pembalapnya, fasilitas, bengkel. Kalau menurut Om itu bukan jadi halangan kan dengan segala keterbatasan di sini kan? Bukan. Jadi banyak juga kan orang daerah yang bisa punya nunjukin taji lah di situ Om. Iya. Jadi sekarang ini kan Palembang Om Andre, sekarang sudah ada latihan bersama. Jadi ada rutin nih Om. Rutin. Jadi setiap minggu itu, setiap weekend itu pasti ada. Jadi sekarang ya sebenarnya saya terima kasih dengan panitianya itu karena mengurangi balap liar dan mengurangi resiko kecelakaan. Jadi memang wadahnya sudah disiapkan. Cuman memang dari dulu saya drag race 2002 Om sampai hari ini memang yang belum kesampaian sama saya di kota Palembang ini punya sirkuit. Itu yang belum sampai hari ini. Ya, itu sih tergantung anggaran. Iya. Kita nggak bisa bahas itu Om. Tapi ini artinya kan suara hati lah. Artinya kita yang tahu olahraga selama ini mungkin yang umum sepak bola, atau yang cuma ngetren atau memang tren sepeda. Mungkin kan bayangan orang kan mungkin otomotif ini mahal. Oke, itu nggak bisa kita kesampingin juga lah Om ya. Tapi kan usaha di balik itu
Artinya bukan jadi penghalang kalau memang kita menginginkan sesuatu. Kira-kira kan seperti itu. Om pernah nggak Om selama ngejalanin drag race ini, jalanin sampai hari ini, ada rasa down, pengen berhenti dari drag race gitu kan? Atau ada peristiwa yang mungkin agak jadi ngedown lah kan? Gua rasa statistik orang tuh kan ada juga tuh. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sih untuk rasa kepengen pensiun atau gantung helm. Oh, gantung helm guys. Bukan gantung pedal kan ya? Ada yang bilang gantung setir. Gantung setir. Oh, gantung setir itu lebih bener loh. Jadi, helm motor juga helm ya. Jadi nggak ada belum ada rasa kepengen pensiun tuh belum ada. Karena memang hobi saya dari dulu ya itu. Ya, jadi memang udah mendarah daging lah, dan makanya sampai hari ini turun mungkin ke adik saya. Gitu kan. Ya, alhamdulillah udah punya bengkel sendiri juga. Jadi ini sekarang bengkel keluarga lah ya. Jadi enggak juga kita bayangin yang mobil balap ngebut-ngebutan itu nggak menghasilkan. Paling enggak ya, kalau soal duit kita nggak tahu lah. Ya kan, namanya itu usaha Om ya kan. Tapi artinya bisa kita bentuk suatu pencapaian yang pada akhirnya bisa jadi bisnis. Betul. Ya enggak Om? Apalagi hari gini Om, banyak yang teriak susah nih. Paling buntu kan. Tapi kalau kita terus semangat, terus yang penting komitmen lah. Betul. Dan yang jelas ini akan membentuk mental. Segala komitmen, segala perjuangan, segala jalan yang dilalui sama Om Iqbal ini sebenarnya membentuk mental buat ke depan. Jadi benar-benar mengakomodasi apa yang Om pengen itu jadi sekarang ini. Berguna lah intinya Om. Jadi memang dari pengalaman kita jadiin usaha juga. Jadi walaupun gue dengar juga Om ini kan ada usaha lain, mungkin jadi bisnis utama, tapi gue yakin mental bisnis Om itu terbit dan lahirnya juga dari banyak hal yang dilakuin tadi. Itulah tadi mental tadi, Om. Itulah guys, luar biasa banyak pesan-pesan hari ini yang disampaikan sama Om Iqbal, ya kan? Memang gue bilang tadi kayak nemu emas gitu. Beneran, jauh dari blitz. Om, ternyata nggak juga kita harus glamor, harus apa. Prestasi itu nggak kayak gitu kerjanya, Om. Memang bener-bener kerja keras, komitmen, dan nggak gampang putus asa lah, Om. Pasti juga di dalam perjalanannya banyak halangan, pasti rintangan, ya kan? Benar-benar sampai di titik tertentu itu nggak langsung. Nggak instan. Ini kan nggak mesti dicinega kan? Enggak kan? Itu, ini real guys, ini real, ini pembuktian. Bisa ceritain ke anak cucunya ntar. Itu kan? Yalah, jadi luar biasa bintang tamu kita hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak ngasih motivasi ke kawan-kawan, pengetahuan, dan nggak ada yang salah, gitu kan? Jadi itulah guys, ikuti terus konten-konten seru kami di Secanting Bras. Jangan lupa untuk watch, like, share, and subscribe. Secanting Bras, lapa.